Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Alhamdulillah ayyuhal hadirun jamaah salat maghrib arsadani wa rasadakumullah. Mari bersama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di antaranya dengan melazimi majelis ilmu, ya, entah itu online ataupun offline, ya insyaallah faedahnya baik. Tetapi yang paling utama adalah majelis yang offline, ya. Majelis klasik, ya. Majelis klasik, majelisnya Rasulullah SAW, ya, bertatap muka langsung, ya. Karena di situ barokahnya lebih banyak, ya. Mudah-mudahan insyaallah. Salawat dan salam tetap tercurah kepada khutbah kita, suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para pengikutnya yang istiqamah hatta yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita kuatkan lagi rasa syukur kita kepada Allah. Di antaranya syukur pertama adalah kita menjadi manusia. Itu sudah cukup menjadi alasan bagi kita untuk bersyukur. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Nah, ini kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah sempurnakan ciptaan kita. Artinya dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, manusia adalah ahsani taqwim. Manusia yang paling sempurna, makhluk yang paling sempurna. Ini harus kita tunjukkan betul, ya, buktikan betul bahwasanya kita adalah sebaik-baik ciptaan Allah. Yang kedua, Allah ciptakan kita, takdirkan kita menjadi laki-laki, ya. Nggak ada yang perempuan, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam, di atas wanita, punya kekuatan, punya power, bisa ngatur perempuan. Jangan sebaliknya diatur oleh perempuan, ya, istri, ya. Ya, kita yang ngatur istri, ya. Namanya qawwam itu mestinya ilmu lebih banyak, idealnya harta lebih banyak, Pak. Idealnya tenaga lebih banyak. Ini secara kudrah itu kita diberi itu semuanya. Makanya kalau, ya, kita sebagai orang qawwam, ya, lebih banyak mengeluh dibandingkan istri kita, ya kita qawwam, ya. Kondisi kita jauh lebih banyak kemudahan, ya Pak, ya, dibandingkan istri-istri kita, ya. Istri kita masing-masing maksudnya. Itu kan banyak sekali keterbatasan, ya Pak. Banyak sekali keterbatasan. Ya, sholat Jumat bagi kita itu wajib. Itu kan momen untuk, ya, bisa keluar, ya, bertatap muka dengan sanak saudara itu, dengan saudara kaum muslimin, ya. Ya, kemudian secara pakaian itu juga kita lebih nyaman, nih Pak, ya. Perempuan gimana Pak rasanya jadi perempuan? Makanya jangan bebani mereka itu dengan beban-beban yang bebannya laki-laki, ya. Perempuan suruh ngarit, terasa banget Pak, ya. Walaupun kadang-kadang ya boleh lah, terpaksa. Saya juga kadang begitu, ya. Pas lagi gak kober itu, ya, dibantu ngarit. Tapi rasanya gimana Pak? Sumuk gitu, ya, panas gitu, dengan kondisi seperti itu. Saya juga pernah dapat postingan itu, ya, perempuan pakai niqab suruh tandur. Rasanya gimana itu Pak? Kadang-kadang kita dulu kalau sebelum nikah itu milihnya spek bidadari itu, ya. Tapi ketika sudah menjadi istri kita disuruh
Begitu, Pak. Kekowaman kita itu enggak ada lagi. Mestinya kita kowam itu, sanggup biayai berapapun yang dibutuhkan istri idealnya. Ya, ya istri begitu, bidadari kan begitu ya. Idealnya begitu loh Pak. Kalaupun ada istri yang bantu itu pun tetap ya dalam kondisi pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa dilakukan oleh wanita ya, jahit, ya ngajar, itu ya lumrah gitu seperti itu. Tapi kalau disuruh tadi ya repek, tandur, ngarit, berat Pak untuk wanita-wanita apalagi yang pakai nikob, yang pakai jilbab besar itu kadang-kadang kasihan gitu ya. Tadi saya bantu pasang kaca nyuruh istri gak ngangkatin itu. Kalau saya sudah gemubius Pak, karena panas banget ya tadi. Nah, saya nggak membayangkan istri itu gimana rasanya, lebih panas lagi. Ya pakaian harus rapet gitu kan seperti itu. Disuruh ngangkat kaca. Ya sesekali Pak, sesekali ngerasakan pekerjaan suami kan biar mereka lebih bersyukur juga. Gitu dalam memberikan edukasi. Gitu. Kedua, menjadi laki-laki kita harus bersyukur Pak. Tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawam dibandingkan dengan perempuan, di atas perempuan. Yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah karena menjadi seorang muslim. Ini nikmat yang sangat besar sekali, ditakdirkan menjadi seorang mukmin. Ya, mudah-mudahan Allah anugerahkan nikmat ini sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innalil muttaqina mafaza ya. Ya. Orang-orang yang beriman itu beruntung ya, dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir kita bersyukur kepada Allah karena menjadi umat akhir zaman. Itu juga harus kita syukuri, Pak. Yang mana dosa-dosa umat terdahulu hanya satu spesifik dosa itu sudah dibinasakan gitu ya. Umatnya Nabi Lut itu kan spesifik dosanya melakukan LGBT. Nabi Soleh, apa itu Nabi Soleh? Naqatallahi wa suqiyah, bunuh onta ya. Yang ngurangi timbangan Suhaib ya. Ya, itu ngurangi timbangan curang ya. Nabi Ibrahim musyrik ya. Kalau umat akhir zaman, umatnya Nabi kan seluruh dosa dilakukan semua. Kira-kira begitu enggak? Yang korupsi, yang LGBT-nya ada, kemudian minum khamr ya marak, yang zina juga banyak, tapi tidak dibinasakan. Ya. Tidak langsung digulung loh Pak, langsung wah ini umat yang sangat durhaka, langsung dibinasakan. Enggak seperti itu. Umat akhir zaman itu istimewa Pak. Umatnya Nabi Muhammad. Kita punya dua jaminan keamanan. Yang pertama adalah ketika Rasulullah masih hidup, ya, ayatnya itu, wa makana Allah mu'adzibin wa anta fihim. Tidaklah Allah akan menghukum satu kaum sedangkan Rasulullah itu di tengah-tengah umatnya. Ya aman. Ini jaminan keamanan yang pertama itu sudah tidak ada. Jaminan yang kedua ini, ayatnya nanti dicek gitu ya. Wa makana Allah mu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Ya. Allah tidak akan mengadab satu kaum sedangkan mereka itu beristighfar. Nah, ini diantara 4 hal yang harus kita syukuri ya, keadaan kita ya, sekalipun kondisinya mungkin diantara kita masing-masing berbeda, tetapi harus bersyukur menjadi seorang manusia, kemudian menjadi laki-laki qawam ya, kemudian kita menjadi seorang muslim ya. Kemudian yang keempat, ditakdirkan menjadi umat akhir zaman ya. Kita nggak tahu kalau kita lahir di zamannya Nabi Nuh itu Pak, gimana kira-kira? Kita nggak tahu ya, termasuk pengikut Nuh atau Kan'an, anaknya Nuh yang durhaka, atau ditakdirkan menjadi umatnya Nabi Ibrahim. Wallahualam bishawab, keadaan kita nggak tahu ya. Yang jelas kesempatan itu kita hari ini menjadi umat akhir zaman yang banyak ada kesempatan ya untuk kita bertobat kepada Allah, membenahi diri dan lain sebagainya. Ya. Kita lanjutkan ya, materi kita, Kitabut Tauhid Shalih Fauzan.
Terakhir sampai pembahasan tentang syirkul asghar nggih. Syirik kecil ya. Syirik kecil. Kemarin yang kita bacakan yang pertama syirkul zahir ya. Syirik kecil yang nampak. Ya, wa huwa alfadhu wa af'al. Berupa ucapan dan perbuatan. Dalam hal ucapan misalnya bersumpah dengan selain nama Allah ya. Ya. Bersumpah dengan selain nama Allah itu termasuk syirik kecil. Atau menggunakan kalimat-kalimat secara tartib itu menyamakan Allah dengan selain Allah. Masya Allah, syi'ta misalnya ya, karena kehendak Allah dan kehendakmu ya, ini juga tidak boleh, harus ada tartib atau urutan ya. Masya Allah summa syi'ta, atas kehendak Allah kemudian kehendakmu ya. Kayaknya kok ribet banget ya. Ya tentunya sesuatu yang secara logis bisa dilakukan manusia ya nggak masalah ya, ini karena si fulan yang mengerjakan ya, itu kan kemampuan manusia bisa dikerjakan. Kalau itu sesuatu yang hanya dilakukan oleh Allah, memberikan rezeki, alhamdulillah ini rezeki Allah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ini mutlak Allah. Kemudian perantaranya makhluk. Ya, itu nanti ribet banget begitu ya. Ya, cukup dengan alhamdulillah itu sudah mencukupi ya. Alhamdulillah ya. Dan kalimat-kalimat yang itu secara asyar itu ada dari Nabi. Kemudian secara fi'liyah af'al mamis dudub sil halqah ya. Memakai jimat gitu ya. Wal khait ya, gelang ataupun kalung yang tujuannya li raf'il bala, untuk mengangkat bala. Au daf'ihi mislu ta'liqit tamaim. Ya. Li raf'il bala, untuk mengangkat bala ataupun mencegah daripada bala. Kemarin sudah kita sampaikan ya, sudah kita bahas. Karena dalam syariat kita banyak doa-doa yang itu dianjurkan dalam mereka untuk meminta perlindungan kepada Allah. Ya. Anak kita doakan ya. U'idzukuma u'idzuka bi kalimatil laitamat min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainil lamah. Ini harus kita doakan seperti itu ya, untuk membentengi anak-anak kita atau keluarga kita. Kita keluar rumah gitu ya, seorang laki-laki idealnya kan yang keluar rumah paling pertama yaitu ketika berangkat sholat subuh, itu kan laki-laki begitu mestinya ya. Membuka dengan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Itu sudah mencukupi ya Pak ya, sudah mencukupi. Artinya ketika ada anggota keluarga kita lupa baca basmalah keluar rumah, itu sudah terwakili oleh kita sebagai kepala rumah tangga seperti itu. Keluar masuk rumah dengan berdoa. Ya itu mudah-mudahan sudah mewakili. Ya, seperti itu. Ya. Ini diantara doa-doa yang monggo panjenengan bisa mencarinya ya. Khaufan minal aini wa ghairiha idza i'taqada anna hadhihi asbabun li raf'il bala au daf'ihi fa hadha syirkun asghar. Ya. Jadi menggantungkan tadi jimat, tamaim ya. Khaufan ya, takut karena ain, penyakit ain ya. Dan selainnya, dan apabila diyakini ataupun diiringi dengan keyakinan bahwasanya tadi jimat, kalung, gelang itu menjadi sebab terangkatnya satu bala ataupun mencegah dari satu bala, maka ini disebut syirkul asghar ya, menjadi sebab, menjadi wasilah. Kita pakai jimat, pakai kalung, pakai gelang, meyakini bahwasanya itu semua menjadi wasilah, menjadi sebab ya, tapi tetap meyakini Allah itu yang mengizinkan gitu ya, tapi menjadikan tadi jimat-jimat itu sebagai sebab, maka ini kategorinya syirkul asghar. Bisa dipahami Pak? Ya. Jadi tadi tamaim, tamimah ya,
berupa gelang, kalung dan lain sebagainya menjadi sebab, meyakini sebagai sebab, maka disebut syirkul asghar. Li'anna Allah lam yaj'al hadhihi asbab. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah menjadikan tadi yang kita sebutkan tadi itu sebagai sebab. Ghairu masyru' maksudnya begitu ya. Jadi sebab yang tidak ada masyru'iyahnya, tidak ada contoh dalilnya dari Al-Qur'an ataupun al-hadis. Maka itu disebut syirkul asghar. Amma ini taqada annaha tadfa'u aw tarfa'ul bala binafsiha. Adapun apabila meyakini bahwasanya tadi tamaim ya, jimat-jimat tadi tadfa ya, sebagai pencegahan, sebagai sesuatu yang bisa mengangkat bala dengan sendirinya ya, ataupun mendatangkan manfaat dengan sendirinya, fahada syirkul akbar, maka ini kategorinya syirik besar. Ya, kalau ujuk-ujuk tadi ya, jimat-jimat tadi ini menjadi sumber kekuatan, mempunyai kekuatan yang majis ya, dan lain sebagainya, dan kita yakin ya, maka itu kategorinya syirik besar. Ini hati-hati Pak, yang seperti itu. Makanya tipis sekali itu ya, sangat tipis, sangat tipis. Makanya dulu agak ngeri-ngeri sedikit ketika ada gelang dari mana itu, gelang Korea apa ya, saya agak khawatir itu loh. Itu nanti jangan-jangan diyakini itu sebagai sesuatu yang dengan sendirinya mempunyai kekuatan. Itu hati-hati di situ ya. Ini malah langsung syirkul akbar, nanti bisa seperti itu, karena orang awam yang tidak punya edukasi secara benar nanti seperti itu ya, kecuali memang secara ilmu itu bisa dibuktikan gitu ya, walalam biswab, itu pun harus hati-hati gitu ya, hati-hati. Ya, karena secara umum itu kan takliqat ya, sesuatu yang dikalungkan, digelangkan ya, secara umum tamaim ya, wujudnya adalah jimat seperti itu. Amma ini taqada anna tadfa'u, itu tadi sudah, maka ini disebut syirik akbar, li annahu ta'allaqun bi ghairillah, karena apa, dia menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Ini syirik kecil yang kedua. Jadi syirik kecil yang pertama itu berupa ucapan ya, berupa perbuatan ya. Alfad ya, alfad itu ucapan lisan. Kalau syirik yang kedua, syirik kecil yang kedua adalah berupa menggantungkan jimat seperti itu. Al-qismu tsani, kemudian jenis yang kedua dari syirik kecil ya, syirkul khafi ya. Ini adalah syirik khafi. Wa huwa syirku fil iradati wan niyat ya, yaitu apa? Syirik dalam hal iradat ataupun kehendak, tujuan dan niat ya. Seperti apa di sini disebutkan karya wasum'ah ya, contohnya adalah ar-riya dan as-sum'ah. Ka'ayya amala amalan mimma yutaqarrabu bihi ilallahi yuridu bi sana'an nas alaihi ya. Dia beramal dengan satu amalan yang sejatinya itu untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengannya ya. Sehingga ulama menyebutkan ada amalan yang mahdoh, ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh ya. Nanti ya, sebenarnya sering saya sampaikan ini, nanti kalau perlu diulang ya kita ulang antara ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh ya. Jadi amalan yang sejatinya digunakan untuk taqarrub kepada Allah dengannya, yuridu bi sana'an nas, akan tetapi dia menggunakan ataupun memaksudkan amalan tadi itu dalam rangka untuk mendapatkan pujian manusia dengan amalan tadi ya. Jadi amalan seorang riya itu enggak harus sembunyi ya Pak ya. Orang sholat malam tanpa diketahui orang lain itu berpotensi riya enggak? Ya, berpotensi juga gitu. Walaupun dengan cara apapun, dengan metode apapun berpotensi. Jadi tidak harus amalan yang jahar ya,
Ya, sholat 5 waktu ke masjid terus ya. Kadang-kadang ada yang mengomentari begitu, ini kan riak biar dilihat oleh orang lain. Padahal itu syiar Pak ya, namanya sholat ke masjid berjamaah 5 waktu itu kan syiar ya. Syiar ya itu harus disampaikan, harus dinampakkan. Masa syiar disembunyikan itu ya? Ya enggak mungkin. Ya, syiar itu harus disampaikan, harus ditampakkan ya. Aidain ya, sholat Idul Fitri, Idul Adha ya harus disampaikan, ditampakkan gitu ya. Jadi orang yang beramal terang-terangan belum tentu dia riak tadi ya, nanti tergantung niatnya tadi. Kayu hasina sholatahu au yatasaddaqu li ajli ayyum daha wa yusna alaihi ya. Sebagaimana seorang yang memperbagus sholatnya ya, memperbagus sholatnya Pak. Kalau di jamaah bersama-sama sholatnya lama, rukunya tumaknina sekali ya, doanya khusyuk sekali, biar nggak ria gimana Pak? Cepet juga ya, itu nanti berpotensi nggak iktida ya, nggak mengikuti petunjuk Nabi, salah juga ya. Kan perintahnya ya ikhlas karena Allah, juga iktida mengikuti petunjuk Nabi, sawaban ya. Maka itu baru amalan yang diterima. Kalau ikhlas kemudian tidak mengikuti petunjuk Nabi ya tidak diterima. Kalau mengikuti petunjuk Nabi tidak ikhlas juga sama, tidak diterima. Wangel teman nih. Ya surga itu angel ternyata ya. Bagi gimana? Itu sulit ya, masya Allah. Saya punya tips begini, agar supaya kita bisa ikhlas Pak. Kalau kita sholat di sini ya, sholatnya diperbagus, dibuat khusyuk. Nah, ketika di rumah juga demikian mestinya. Ketika sholat sendiri di rumah, ya sama ketika kita sholat di keramaian orang banyak, mestinya begitu. Sehingga kita bisa menjaga hati kita. Ya, memang sholat kita begitu gitu ya. Baik lapang atau baik ramai maupun sepi, sholat kita ya begitu, nggak ngaruh dengan adanya orang melihat atau tidak dilihat oleh orang. Itu mudah-mudahan dengan seperti itu kita bisa ikhlas. Tapi kadang-kadang kita kebalik ya memang ya Pak ya, sulit memang ini. Kalau sholat di rumah sendirian, kepengennya ya cepet rampung gitu loh. Ya sholat malam itu ya kepengennya paling ya kul saja lah, biar cepet selesai. Tapi kalau sholat sunnah di banyak orang kok kepengennya lama gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Ini muhasabah Pak, muhasabah untuk saya pribadi dan kepada panjenengan semuanya. Tapi di antara triksnya begitu. Sholat kita ketika sendirian itu sama dengan kita sholat bersama orang ramai ya, banyak orang ya, ataupun diketahui oleh orang lain. Au yatasaddaqa, atau bersedekah. Ya, ini juga begitu ya, bersedekah. Ya, ini banyak ya parodi-parodi tentang sedekah, itu banyak di nasihat-nasihat yang kadang muncul dari orang ya, buat video iseng tapi ternyata menyentuh gitu ya. Ya monggo, kalau memang panjenengan bisa mengambil ibroh ya diambil saja ya manfaatnya. Ya, tapi yang jelas sedekah secara syariat itu boleh sembunyi maupun boleh terang-terangan. Silakan, enggak masalah gitu ya. Karena riya sum'ah itu di dalam hati. Tidak mesti orang yang sedekahnya terang-terangan kemudian tidak ikhlas ataupun riya, ya enggak mesti begitu. Ya, maka menjaga hati kita untuk tetap menjadikan Allah sebagai tujuan utama kita beramal ya, ini penting sekali. Li ajli ayum daha yusna alaihi. Jadi amalan-amalan tadi, amalan-amalan mahdoh sebenarnya ya, sholat, sedekah gitu ya. Sedekah di sini maksudnya sebenarnya zakat itu yang mahdoh ya, yang ada aturan syariatnya ya. Itu zakat ya. Ya, itu mestinya li ajlillah, untuk mendapatkan ridhonya Allah. Ya, bukan cari mukanya manusia, tapi cari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita benahi terus ya. Ya. Sehingga ada ulama yang mengatakan amal itu biar ikhlas ya, sebelum beramal kita sudah menata hati, ketika beramal juga menata hati, setelah beramal juga demikian. Ya. Au yatalaffadhu bidzikri
wa yuhassinu sautahu bitilawati li ajli ayasma'ahun nas. Ya. Atau melafadzkan zikir, ya. Kemudian memperbagusnya, ya. Memperbagus suaranya ketika membaca Al-Quran. Ya belum tentu orang yang memperbagus bacaan Al-Qur'annya kemudian dihukumi sebagai orang yang riya, sum'ah, belum tentu juga. Karena apa? Memperbagus bacaan Al-Qur'an itu adalah perintah Nabi, ya. Bahkan ada ancaman bagi siapa yang lam yataghonna bil Qur'an laisa minna, kan gitu ya. Barang siapa yang tidak membaguskan Al-Qur'an itu bukan dari golongan kami, gitu ya, bukan dari golongan kami. Bahkan Rasul pun memilih sahabat yang bagus bacaannya untuk kemudian beliau mendengar. Ya, ini berarti kan membaca Al-Quran dengan baik, dengan bagus, memperbagus suara, ya itu perintah. Adapun menghukuminya, wah dia ria, ya kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Yang tahu yang membaca dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kemudian ketika dia memang membacanya karena tujuannya untuk li'ajlin nas, ya, agar supaya mendengarkan, agar supaya takjub, ya. Ya inilah haula wala quwata illa billah. Ya, ancaman bagi para qori, ya, para imam gitu ya. Bahkan orang yang pertama kali masuk neraka siapa? Para pembaca Al-Qur'an, Qur'an kan ahli Al-Qur'an gitu ya. Qur'an Al-Quran, mujahid, dermawan. Ini kan amalan yang top semua ya. Amalan yang Masya Allah, top semua. Tapi ancamannya tadi nggak main-main. Pemantik bahasanya gitu. Pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Kenapa? Karena tadi dia menjadikan bacaannya, menjadikan sedekahnya, menjadikan ilmunya, ya, berjihadnya itu bukan karena Allah, tapi karena manusia. Yang malaikat itu mencatatnya dohirnya saja ya. Secara dohir malaikat mencatat ini ahlul khair, ini calon penduduk surga. Ya. Oleh malaikat itu lolos seleksinya Pak. Ini berarti menunjukkan bahwasanya malaikat itu juga nggak tahu keadaan hati kita. Sama jin, malaikat itu nggak tahu kondisi hati kita Pak. Ya. Dia hanya tahu kondisi hati kita ketika memang nampak dari dohirnya gitu ya. Di kegelapan malam terus nampak selingat-selingkuh takut, ya jin akhirnya tahu, oh ini orang sedang ketakutan, akhirnya jin goda gitu ya, ganggu gitu ya. Tapi kalau kita tetap tenang, ya jin juga akan segan dengan kita ya. Apalagi kita menjaga adab ya, tetap berdoa, berzikir dan lain sebagainya. Ya mereka juga nggak ganggu kita. Ya. Artinya segan gitu ya. Karena banyak benteng yang sudah kita pakai untuk melindungi diri kita. Wa yasnu alaihi wa yamdahu. Jadi amalan-amalan ibadah mahdoh tadi ditujukan untuk dalam rangka mencari pujian manusia dan sanjungan daripada manusia. Sehingga ini yang disebut dengan riya. Wariya idza khalatal amal abtalahu abtalahu. Adapun riya itu apabila khalatal amala, mencampuri amalan, maka amalan itu akan batil. Ya. Abtalahu, riya itu akan membatilkan daripada amalan kita. Ya. Jadi ketika di dalam sholat kita kok ada riya walaupun sedikit, oh itu memang begitu Pak konsekuensinya. Ya. Bisa batal. Ya. Makanya Masya Allah syariat kita itu banyak kemudahan. Ya. Ketat, tapi di sisi lain banyak bonus-bonus ya. Rajin mengerjakan sholat sunnah, rajin siam sunnah, itu kan dalam rangka itu agar supaya amalan-amalan yang tadi berpotensi untuk rusak itu bisa diperbaiki. Maksudnya bisa menggantikan posisinya tadi. Ya. Karena kan kita tidak tahu ya sujud mana yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak tahu Pak. Gimana? Adakah sujud yang
diterima. Adakah satu sujud saja yang diterima? Bahkan kaulnya siapa? Sahabat Abu Bakar ya. Kalau saja saya tahu ada satu sujud yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, saya akan berhenti sholat. Maksudnya ini bukan kalimat ini ya, bukan kalimat kufur, ini kalimat majazi saja, ya, majaz. Karena memang beliau nggak tahu sujud mana yang diterima, sujud yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau tetap sujud kepada Allah, tetap sholat kepada Allah, beribadah. Fala budda idzan minal ikhlas fil amal. Maka wajib ya, dengan kondisi seperti itu, maka wajib bagi seorang hamba untuk ikhlas di dalam beramal. Ya, ini kadang sesuatu yang ringan ya, kalimatnya ikhlas, ikhlas. Masjid Al-Ikhlas. Ya. Itu harapannya ya, para jamaahnya adalah jamaah yang mukhlis. Ikhlas itu kan memurnikan, ya, kholis. Ya. Kalau air yang kholis itu, yang murni itu hanya tertetesi dengan satu titik kopi saja itu murni lagi, murni atau tidak gitu Pak? Sudah nggak murni. Ya seperti itu logikanya begitu. Satu gelas air tertetesi dengan satu tinta, nggak usah satu tetes lah, kecil banget lah itu ya. Itu sudah nggak murni lagi. Harus kita istighfari, harus kita taubati. Ya mudah-mudahan dengan istighfar, dengan tobat kita itu air yang mengotori itu bisa hilang. Makanya kadang-kadang ataupun disebutkan dalam satu riwayat tuba ya, beruntunglah liman wajada fi suhufihi katsiran minal istighfar. Istighfarun katsiran. Kama qala Rasulullah. Ya, beruntunglah orang yang mendapati di dalam suhufnya, di dalam catatan amalnya itu istighfar yang banyak gitu ya. Makanya setelah sholat kita kan istighfar ya Pak ya. Bukan hamdalah, bukan alhamdulillah, tapi istighfar memang. Astagfirullah. Syariatnya begitu. Ya ini menjadi peringatan juga ya terhadap amalan-amalan yang lain. Sholat kan amalan istimewa yang mestinya itu diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu nggak diterima kan eman-eman banget gitu. Makanya agar supaya kita bisa ya mengetuk Allah Subhanahu wa taala, mengetuk ampunan Allah ya beristighfar. Bisa jadi di dalam sholat kita tidak diterima. Ada satu hal yang mengganjal sehingga menjadikan kita tertolak sholatnya. Amalan lain juga begitu ya. Ya, kerja bakti, ya. Kemudian jadi panitia apapun itu ya. Ya. Makanya setelah selesai satu amalan kan idealnya kita istighfar. Kalau bahasa orang modern ya muhasabah, evaluasi gitu ya. Ada evaluasi ya. Setelah ada kegiatan evaluasi. Sebenarnya itu istighfar. Ya. Bisa jadi di dalam amalan itu ada sesuatu yang tidak benar ya, ataupun kurang tepat. Ya dievaluasi terus ya. Kalau sholat kita istighfar terus itu ya setelah sholat. Nah ini mudah-mudahan dengan seperti itu sholat kita bisa terangkat ke langit dan menjadi pahala yang ikhlas. Ikhlas karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Ya. Maka barang siapa yang menghendaki kehidupan ataupun pertemuan dengan Rabb-nya, falyamal amalan sholihan, maka dia beramal dengan amalan yang sholih, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ini ada harapan ya kalau kita beramal dengan khalis, dengan ikhlas, ya, ada harapan. Ya. Makanya sekalipun hari ini ada medsos ya, kita minimalisir lagi lah yang namanya menampilkan apalagi ibadah-ibadah itu ya. Ya. Hari ini saya khawatir gitu dengan saudara-saudara jamaah yang sampai ke haji, yang umroh itu rata-rata kan masya Allah ya posting gitu ya. Ya maksudnya sih kita sih nggak tahu ya, nggak tahu hatinya ya, nggak tahu hatinya. Tapi saya merasakan kok nggak sakral lagi gitu loh, ibadah haji umroh kurang, nggak kayak dulu gitu. Mungkin zamannya Pak Bambang masih nggak terlalu ini. Ya.
hari ini sudah demikian mudahnya, tapi ya itu kualitasnya mungkin tidak sebagaimana orang dulu. Namanya orang dulu itu haji itu kan sesuatu yang sangat sakral, istimewa sekali. Ya, ibadah yang luar biasa. Ya kita perbaiki Pak. Mudah-mudahan ada rezeki ya Pak ya. Panjenengan bisa tindak tanah suci itu, masya Allah. Ya kita rindu ya sebagai manusia yang beriman, ya kita menghendaki ke tanah suci. Gitu ya. Wallahu a'lam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi, akhwafu ma akhafu alaikum syirka al asghar. Ya, akhwaf itu sesuatu yang paling aku takutkan. Ya, yang akan menimpa kepada kalian adalah syirkul asghar, syirik kecil. Berarti sesuatu yang memang sangat dikhawatirkan oleh Nabi itu syirik kecil. Nggak terasa gitu maksudnya. Ya, banyak orang yang terlena tadi ya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar. Ya, syirik asghar itu apa? Ya. Qala, berkata beliau Nabi, ar-riya. Ya, ini ar-riya. Syirik asghar itu ar-riya. Wa minhul amalu li ajri tama'id dunyawi. Dan disitulah satu amalan yang ditujukan dalam rangka untuk mendapatkan tomak. Tomak itu rakus ya. Aslinya tomak, tamak gitu ya. Tomak. Ya. Dalam rangka untuk mendapatkan tujuan duniawi. Ya, duniawi. Ya kita sih nggak nuduh, nggak tahu hatinya ya. Itu memang munculnya di momen-momen pilkada ya, pilpres, pil apa itu ya. Itu memang ya kita nggak tahu hatinya, sekali lagi kita nggak tahu hatinya. Ya. Tapi coba amalan-amalan seperti itu jangan hanya dilakukan ketika memang membutuhkan ya Pak, dukungan gitu ya. Ya. Nah, ini kita butuh ya nanti pemimpin-pemimpin yang seperti itu, pemimpin-pemimpin yang memang li ajlillah, ketika beramal itu li ajlillah. Jadi lempeng mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya penuh dengan gemblengan-gemblengan yang luar biasa. Nah, kita belajar dari Afghanistan, Pak. Afghanistan itu termasuk negara yang surplus, Pak. Padahal baru merdeka berapa tahun? Sudah berapa tahun Afghanistan itu? Belum lama ya, 2 atau 3 tahun itu ya. Belum lama intinya. Ya. Tapi surplus. Nah, kita sudah merdeka berapa tahun? 79. Hutangnya sekali lagi ini bukan untuk mencacat ya pemimpin, bukan, tapi muhasabah bahwa karakter Muslim yang sejatinya sebenarnya ada di Afghanistan itu real Pak. Mereka tuh juga gembleng. Jadi ketika mereka belajar Al-Quran itu kan sembunyi-sembunyi di dalam gua di masa itu, di masa penindasan ataupun pendudukan Amerika ya, dengan tentaranya. Mereka harus sembunyi-sembunyi. Tantangannya luar biasa Pak. Ya, tantangannya luar biasa. Karena kalau ketahuan mereka belajar Al-Quran mesti didor. Ya. Al-Quran ini menjadi masalah bagi penjajah ya, atau pemerintah boneka. Ya. Nah, baru-baru ini ketika mereka berhasil mengusir tentara Amerika dari tanah Afghanistan, yang mengusir siapa? Ya anak-anak yang dulunya belajar Al-Quran secara sembunyi. Itu Pak yang mengusir mereka. Artinya Pak, ketika mereka menjadi pejabat, ya sudah, nyawa itu sudah biasa mereka taruhkan, apalagi hanya sekedar harta ringan banget bagi mereka. Untuk sekedar tidak menerima gaji itu ringan nggak Pak? Enteng, mereka nggak mau digaji. Padahal pejabat-pejabat tinggi. Maksudnya, ini satu hal yang harus kita belajar dari mereka tentang nilai-nilai keikhlasan tadi. Ya mereka tetap hidup ya, tetap bersahaja ya, tetap berwibawa ya, bahkan negerinya itu ya, sekarang surplus Pak, ya, surplus. Nggak punya hutang tapi malah ada surplus ya. Negeri yang baru lahir tapi baru merdeka tapi dia kaya ya. Tadi karena generasi-generasi yang ketika beramal itu ikhlas karena
Allah Subhanahu wa taala. Ya mari kita perbaiki Pak negeri kita bareng-bareng ya. Karena ini kan negeri warisan para pahlawan. Ya umat Islam ya ambil bagian ya, ambil bagian. Ya, kalau kita merubah secara drastis itu ya sulit ya Pak ya. Sulit ya, merubah. Nah, karena beberapa kali gagal ya. Catatannya kan begitu. PKI berapa kali gagal? Agresi militer Belanda, tentara sekutu berapa kali gagal? Ya, itu menunjukkan memang ya, kita nggak bisa menolak, nggak bisa memungkiri Pancasila memang sakti ya Pak. Ya artinya merubah itu nggak harus merubah dengan secara langsung ya, tapi kita bisa menggantikan personal yang nantinya bisa menjadikan Pancasila itu sebagaimana apa yang dipahami oleh para pejuang bangsa, para pendiri bangsa. Pancasila tuh macam-macam versinya ya Pak ya, macam-macam versinya. Nanti banyak Pak kita kaji. Artinya kalau kita kembali kepada pemahaman para salaf, memang sebagaimana dulu pernah ditanyakan, ada yang bersemangat untuk mendirikan khilafah. Ya khilafah. Ya kita nggak bisa memungkiri itu bagian daripada syariat. Tapi banyak fakta-fakta yang khilafah itu justru tidak dipaksakan untuk tegak, padahal di situ masih banyak para sahabat yang masih hidup. Karena memang nggak memungkinkan tadi. Hal-hal yang seperti itu yang menjadi evaluasi, muhasabah gitu maksudnya. Ya, kita bagaimana hari ini? Ya, kita mewarnai sistem yang ada. Ya, kita masukkan personel kaum muslimin, ya, masuki segala lininya. Ya, mudah-mudahan dengan seperti itu nanti akan otomatis Pak, ya, menjadikan negeri ini adalah negeri yang bersyariat. Entah apapun itu namanya, bisa seperti itu. Namanya mau dinamai apa nggak masalah. Yang penting adalah tegaknya syariat Islam gitu. Mau namanya apa, daulah, khilafah, itu nama itu nggak terlalu penting. Tapi yang penting adalah substansinya, bahwa negeri ini nantinya akan berdasarkan dengan syariat Islam. Ya, walalam bishawab. Ya, ini hanya muhasabah saja ya, berangkat dari tadi negeri Afghanistan yang memang dibangun oleh orang-orang yang ikhlas di dalam beramal, yang mudah-mudahan kita bisa tiru ya. Kita bangun negeri ini dengan cara kita berusaha untuk ikhlas di dalam beramal, ya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan ridho kepada penduduknya. Ya. Walau kana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan, fatahna 'alaihim, kami buka atas mereka itu barokah dari langit dan bumi. Itu janji Allah Pak. Kalau penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, kita yakin mesti ya, entah apapun kapan waktunya, Allah akan menjadikan negeri ini negeri yang berasaskan dengan Islam. Kita yakin itu Pak. Tapi kuncinya itu, jadikan mereka orang-orang yang muslim beneran gitu ya, yang benar-benar muslim. Artinya bukan hanya sekedar identitasnya saja, tetapi secara kepribadian, secara akhlak, adabnya, akidahnya itu adalah akidah muslim. Sehingga mereka akan dimenangkan oleh Allah dengan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Astaghfirullahaladzim katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.